Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi tahun 2020 dan tausiah kebangsaan Nahdlatul Ulama memasuki tahun 2021. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga dan melindungi bangsa Indonesia hingga saat ini. Pengurus besar Nahdlatul Ulama mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, yang selalu setia menjaga dan merawat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai muahadah wataniyah, konsensus nasional berdasarkan Pancasila yang merupakan pengikat kalimat sawat seluruh komponen bangsa yang berbineka tunggal ika. Sebagai negeri demokrasi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, bangsa Indonesia harus terus bersatu padu di tengah konstelasi dunia yang semakin dinamis, dengan terus berupaya mengencangkan ikatan tali persaudaraan sama umat Islam, ukhuwah Islamnya, sama warga bangsa, ukhuwah wataniyah, dan sama warga dunia sebagai sesama umat manusia, ukhuwah insaniyah. PBNU mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk secara terus-menerus merefleksikan kesepakatan dasar bangsa Indonesia yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekaitan itu, segala upaya mengisi pembangunan harus dilandasi dan dijiwai guna memperkuat konsensus nasional. Menutup lembaran tahun 2020 dan menyongsong fajar tahun 2021, PBNU menyampaikan butir-butir refleksi dan tausiah kebangsaan sebagai berikut. Politik kebangsaan. Pada tahun 2020 ini, kita masih menyaksikan intoleransi yang masih merebak, bahkan cenderung meningkat. PBNU mengingatkan semua pihak agar kembali kepada jati diri bangsa yang menghargai kemajuan, pluralitas, serta heterogenitas yang dirumuskan dalam sebuah konsensus agung bernama Pancasila yang dibangun di atas bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan harus menjadi energi untuk memproduksi kekuatan kolektif sebagai sebuah bangsa, bukan dijadikan sebagai benih untuk menumbuhkan perpecahan. Kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa. Kebinekaan tidak boleh menjadi anasir destruktif yang memberi kontribusi bagi rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. PBNU mengingatkan bahwa demokrasi sebagai sistem untuk mewujudkan kesejahteraan publik memiliki potensi dibajak oleh gerakan apapun, baik oleh gerakan fundamentalisme agama dan ideologi maupun fundamentalisme pasar. Kebebasan sebagai bagian watak demokrasi telah memberi panggung kepada kelompok radikal mengekspresikan pikiran dan gerakannya yang berpotensi merongrong NKRI melalui berbagai provokasi, permusuhan, dan juga terorisme. Pada momentum revolusi 4.0 ini, iklim demokrasi salah satunya bertumpu pada digitalisasi. Ekspresi demokrasi dan politik diungkapkan melalui kanal-kanal media sosial. Dunia maya berkembang sangat pesat, termasuk dalam konteks penyebaran isu politik, sosial, keagamaan, serta isu-isu lainnya. Melihat kondisi seperti ini, PBNU menilai perlu adanya upaya yang lebih ekstensif dan intensif dalam membangun narasi-narasi positif dalam wujud konten yang kreatif, sehingga penyebaran berita bohong, fitnah, polarisasi, radikalisme yang selama ini resonansi gerakannya melalui media sosial dapat diatasi dengan baik. Keadilan sosial. PBNU masih melihat bahwa orientasi dalam bangunan ekonomi belum dijalankan dalam bingkai untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Watak pembangunan ekonomi masih eksklusif dan cenderung tidak ada moderasi dalam bidang ekonomi. Sektor ekonomi dalam skala nasional masih hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit. Data survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TNP 2K tahun 2019 lalu menunjukkan bahwa 1% orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Terdapat konglomerat di Indonesia yang menguasai 5,5 juta hektar. 5,5 juta hektar. Bahkan rujuk data yang dirilis oleh Oxfam, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang miskin. Merujuk pada berita resmi statistik Juli tahun 2020, tingkat Gini rasio Indonesia berada pada angka 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September tahun 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini rasio tahun 2019 yang sebesar 0,382. Salah satu faktor kenaikan ini dipengaruhi oleh wabah COVID-19 yang membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan. PBNU melihat bahwa ketimpangan yang terjadi ini disebabkan oleh 3 hal. Pertama, tradisi korupsi yang diwariskan pemerintahan Orde Baru hingga saat ini menjadi budaya. Kedua, pemulihan ekonomi masih berorientasi pertumbuhan, belum berorientasi pada pemerataan. Ketiga, adanya political culture yang kuat, di mana orang-orang kaya mampu mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka. Dalam sektor sumber daya alam, Amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PBNU melihat belum adanya pengaruh utamaan paradigma pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Padahal para founding fathers mengajarkan sigma sumber daya alam yang begitu luhur. Jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka tidak boleh ada satupun rakyat miskin di Indonesia. PBNU mendorong agar akses keadilan terus ditingkatkan, terlebih akses keadilan ekonomi bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Melalui peran konstitusionalnya, negara harus selalu hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam hukum tahun 2020 diwarnai dengan sejumlah produk perundang-undangan yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Sebagai bagian berdemokrasi, produk legislasi harus menjiwai semangat untuk menghadirkan supremasi keadilan. Gelombang penolakan terhadap undang-undang yang dinilai kontroversial harus menjadi bahan renungan serius untuk memperbaiki tata legislasi serta komunikasi politik dan publik yang baik. PBNU mendesak pihak-pihak terkait untuk mewujudkan peningkatan mutu regulasi yang dijiwai semangat menghadirkan keadilan. Keadilan adalah tujuan ghayah yang harus dicapai melalui penciptaan regulasi dan penegakan hukum yang tegas, jelas, dan transparan prosesnya. Sehingga kegaduhan dan keriuhan yang menimbulkan gejolak dan friksi di masyarakat akibat ada tafsir yang liar bisa dihindari. Dalam hal ini Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia untuk menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Shadaqallahu adzim. Penanggulangan wabah. PBNU melihat masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menanggulangi dan mengendalikan wabah COVID-19. Sejumlah keputusan terlihat tumpang tindih. Bahkan dalam beberapa kasus terlihat masih ada unsur politik yang melatar belakangi kebijakan antar elemen pemerintah. Padahal keselamatan jiwa setiap penduduk merupakan prioritas utama di atas kepentingan politik apapun. Kurva jumlah warga yang terpapar COVID-19 hingga saat ini masih terus meningkat. PBNU mengajak semua komponen masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan sebagai upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.
PBNU memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya sekaligus mendukung pemerintah dan upaya melakukan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga keamanan dan keselamatan nyawa warganya. Dalam kesempatan ini, atas nama Pengurus Nahdlatul Ulama menyampaikan duka sedalam-dalamnya dan memohon kepada Allah agar menerima segala amal baktinya kepada seluruh pahlawan kesehatan, pahlawan korban COVID-19, dari para dokter, para medis, dan korban dari para ulama, para pemangku pesantren, para kiai dan pengurus Nahdlatul Ulama, juga kepada seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia mendahului kita semua akibat wabah COVID-19 ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum waj'al jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahimin. Harapan tahun 2021. PBNU berharap tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya pemerintah melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan sangat baik secara konsisten, terutama dalam rangka memangkas ketimpangan. Investasi yang digalakkan tidak boleh memperlebar jurang ketimpangan. Moderasi dalam bidang ekonomi harus menjadi perhatian pemerintah, bukan hanya moderasi dalam beragama saja. Moderasi dalam ekonomi juga sangat penting. Semoga Indonesia selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wa yahudkum bima fil khair was salah wa rahmatul thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Selasa 20 Desember 2020. Dr. Insinyur Haji Ahmad Hanif Faisal Zaini, Sekretaris Jenderal, Said Akhil Sirot, Ketua Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.